Ya, karena udah terlanjur, akhirnya mau nggak mau dia tetap harus antar ke lokasi tujuan. Setelah pastiin bener cewek itu yang order, Pak Tirno persilahkan buat masuk ke mobil dan duduk di belakang. Pada saat cewek itu masuk, ada bau melati yang samar-samar lewat hidungnya. Tapi Pak Tirno tetap berpikir positif. Dia nggak mau kebawa suasana yang aneh. Ini lokasinya udah bener ya mbak? Iya, macam kayak orang pacaran ya. Habis berantem jawabnya singkat, padat dan jelas, kata Pak Tirno. Akhirnya beliau jalankan mobilnya menuju ke lokasi. Beliau sedikit perbesar suara musiknya untuk mengusir kesunyian di dalam mobil. 10 menit mobil berjalan, tidak ada pembicaraan sama sekali. Terkadang Pak Tirno mencuri-curi pandang ke spion buat mastiin masih ada atau tidak. Kalau keadaannya kayak gini, makin lama bisa ngantuk. Habis main ya mbak? Iya. Kok sendirian mbak? Di sini cewek itu nggak jawab apa-apa. Ya akhirnya Pak Tirno diem karena bingung nggak ada bahan pembicaraan. Terlebih jawaban dari cewek itu hanya sekedar dan tak ada balasan. Mobil Pak Tirno udah masuk ke jalan tol. Pak Tirno kembali mencoba membuka obrolan dengan cewek itu. Mbak, ini ongkos totalnya nanti disatuin dengan biaya antarnya ya? Iya. Kuliah ya mbak? Atau udah kerja? Iya. Ya apa mbak? Kuliah. Iya. Baiklah, di sini Pak Tirno sudah menyerah. Jalan panjang menuju Bogor akan membuatnya ngantuk. Terkadang Pak Tirno masih mencium-cium samar bau melati, tapi beliau tetap berusaha buat menebus bau itu. Pikirnya mungkin hanya sugesti saja. Setiap Pak Tirno melirik ke spion tengah, saat itu juga cewek tersebut ikut menoleh ke arah spion. Cewek itu seperti tahu saat Pak Tirno mencoba melirik dia. Karena tidak enak, akhirnya Pak Tirno nggak berani buat lirik-lirik lagi. Ingat ya, di sini Pak Tirno lirik spion buat mastiin wujudnya masih ada atau enggak, bukan karena genit. Setelah perjalanan panjang yang sunyi, mobil Pak Tirno mulai memasuki wilayah Bogor. Keluarnya di mana, Mbak? Gua kepo asli. Sentul. Habis itu ke wilayah kayak desa-desa gitu. Nah, ini bener kan jalannya? Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno mulai ragu dengan jalannya karena rusak, gelap, dan juga seperti hutan-hutan gitu. Iya, lagi-lagi jawabannya singkat, padat, dan jelas. Gua yakin nih cewek kalau punya pacar, kerjaannya gelut terus. Rasa takut Pak Tirno perlahan timbul, tapi beliau buang jauh-jauh dan masih tetap mencoba berpikir positif. Tapi jalan yang dia lalui seperti mendukung untuk curiga dengan order yang kali ini. Oh iya, Pak Tirno ini bukan tipe driver yang nanya-nanya jalan. Beliau lebih memilih pakai aplikasi Google Map. Bukan tanpa alasan, Pak Tirno seperti ini karena sudah pengalaman mendapat omelan dan bintang 1 karena tidak tahu jalan. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno kembali memastikan. Hanya memastikan karena sekarang Pak Tirno kembali memastikan. Hanya memastikan karena sekarang Pak Tirno sudah berada di tengah-tengah hutan.
Kanan kiri pun pohon semua dan tidak ada yang lewat sama sekali. Sebenarnya saya udah merinding di situ. Udah takut lah pokoknya. Tapi saya pasrah aja. Di jalan kayak gitu saya udah nggak peduli dia mau risih atau enggak. Sesekali saya lihat spion tengah, pasti ini tuh cewek masih ada, kata Pak Tirno padaku. Di saat Pak Tirno sedang serius cerita kisahnya, gua lihat ada Kang Cilok. Bentar Pak, beli cilok dulu. Bapak mau? Gak, saya haus. Pak Tirno menyetir dengan rasa was-was kali ini. Dibilang nyesel ambil orderannya, ya nyesel. Tapi mau gimana lagi? Sudah terlanjur Pak Tirno ambil. Menurut beliau, jalan itu lurus lempeng, halus dan juga gelap banget. Jangankan mobil, motor pun gak ada sama sekali. Mbak, ini masih jauh ya? Iya, Pak Tirno udah gelisah. Beliau bingung karena ini jalan sepi banget dan juga gak ada pemukiman sama sekali. Perasaan Pak Tirno sedikit lega. Beliau melihat cahaya di depan sana, perlahan mendekat. Pada saat sudah sampai di sini, Pak Tirno lebih heran lagi. Saya bingung ya, dari gelap banget tiba-tiba jadi terang. Tahu nggak itu ada apa? Apa Pak? Tanya gue. Pasar malam. Iya, kenapa ada pasar malam di tengah hutan? Seperti pasar malam layaknya, banyak yang jualan dan juga ada mainan-mainan yang biasa terdapat di pasar malam. Namun, hal ini tidak buat Pak Tirno tenang, karena saat melewati pasar malam tersebut, entah kenapa gestur badan orang-orang di situ seperti cewek yang Pak Tirno bawa sekarang pada saat pertama ketemu, kayak tegang, kaku gitulah, tak normal pokoknya. Lebih anehnya lagi, setiap Pak Tirno lewati orang-orang tersebut, saat itu juga mereka membalikkan badannya lalu melihat ke arah mobil. Orang-orang di situ kayak belum pernah lihat mobil aja. Saya lewat, terus mereka semua nengok. Pasar malam tersebut ada di sebelah kanan dan kiri. Lebih anehnya lagi, Pak Tirno sama sekali nggak ngelihat kendaraan yang orang-orang pasar malam tersebut itu pakai. Di sini Pak Tirno makin sadar kalau ini udah nggak beres. Di situ saya baca-baca doa. Saya tahu kalau ini udah aneh. Bayangin aja, gimana caranya ada pasar malam di tengah hutan. Terus nggak ada kendaraan di sana, ditambah gestur badannya itu yang kaku semua. Asli, merinding pas gue denger ini. Mobil Pak Tirno akhirnya melewati pasar malam tersebut, kembali ke hutan-hutan yang dia temukan di perjalanan tersebut. Tidak lupa, Pak Tirno kembali memastikan apakah cewek itu masih ada atau tidak. Tidak jauh dari situ, ada hal aneh yang lainnya. Karena jalan tersebut rusak, Pak Tirno melambatkan mobilnya untuk menghindari lubang-lubang besar tersebut. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ada sekelompok orang bawa keranda. Di sini saya kaget bukan main. Ya ini apa-apaan, bawa keranda tengah-tengah hutan. Udah gitu, ngalangin jalan lagi. Dari hutan ke hutan, nyebrang gitu. Saya mulai lemes di situ. Saat orang-orang yang bawa keranda itu lewat, Pak Tirno menghentikan mobilnya.
Saya liatin orang-orang yang bawa keranda itu. Aduh, merinding ini saya ingetnya. Karena jarak yang gak terlalu jauh sama mobil saya ya. Pasti karena sorot lampu mobil kan. Nah, di situ samar-samar mukanya. Saya susah lihatnya. Pak Tirno pun kembali heran karena yang membawa keranda tersebut hanya 4 orang. Dengan berpakaian baju koko putih semuanya, serta celana berwarna hitam. Seperti yang kita tahu, bahwa keranda itu pasti butuh banyak orang yang membawanya kan. Aduh mas, saya di situ udah mulai gemeter. Rasanya mau saya putar balik mobil dan ngebut. Gak peduli lagi jalan rusak mas. Saya merinding banget saat itu. Jelas, siapa yang gak takut melihat hal seperti ini. Tapi karena Pak Tirno tetap harus mengantar cewek tersebut, beliau terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Setelah kelompok tersebut lewat dan masuk ke dalam hutan, Pak Tirno kembali menjalankan mobilnya. Kembali Pak Tirno mencoba bertanya kepada cewek tersebut, "Mbak, kok sepi banget ya daerahnya?" "Iya, itu tadi yang lewat orang-orang sini mbak." "Iya." Jawaban yang menjengkelkan, tidak melegakan sama sekali. "Itu beneran sepanjang jalan gak ada kendaraan sama sekali pak?" tanya saya. "Iya mas, entah itu daerah mana saya nggak tahu. Kendaraan nggak ada, udah gitu jalannya lempeng banget, nggak ada belok-belok sama sekali." Pak Tirno kemudian nyuruh gua buat lihat map daerah semua Bogor, apakah ada jalan yang lempeng terus, dan ternyata gak ada. Jadi Pak Tirno ini ada di mana? Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya sampailah beliau di tujuan. Terlihat gerbang perumahan yang megah. Pak Tirno cuma bisa bengong dan bingung melihatnya. Kok bisa ada perumahan kayak di tengah hutan ini? Ternyata rumah cewek itu gak jauh dari gerbang komplek perumahan tersebut. "Mbak, ini kemana jalannya?" "Itu di depan pak." Berhentilah Pak Tirno persis di depan rumahnya. "Pak, tunggu ya, saya cuma ambil baju aja." "Oh oke mbak." Pak Tirno kira ini hanya mengantar saja. Ternyata disuruh menunggu juga. Sembari menunggu, Pak Tirno keluar dari mobilnya dan berjalan-jalan sekitar komplek perumahan tersebut. Tahu nggak mas, di mana-mana perumahan pasti rame kan. Sesepi-sepinya pasti ada yang lewat gitu kayak. Lah, ini nggak ada sama sekali. Pos satpamnya aja kosong, nggak ada yang jaga. Pak Tirno nggak peduli. Intinya setelah dibayar, dia langsung balik ke rumah. Ternyata cewek ini ngambil bajunya cukup lama, sampai Pak Tirno mengantuk menunggunya. Beliau ingat, depan gerbang perumahan itu ada sebuah warkop. Beliau putuskan untuk ngopi sejenak di sana sambil menunggu cewek tersebut. Pak Tirno berjalan menuju warkop tersebut. Ternyata sepi, gak ada yang beli. Tapi aneh, kok pedagangnya cuma duduk diam aja, seperti kaku di atas bangkunya. Pak Tirno gak peduli. Dia pesan kopi hitam 1 gelas. Gak ada kata-kata yang keluar dari mulut pedagang tersebut.
Pak Tirno melihat muka yang jaga warkop tersebut pucat sekali. Ini emang biasa sepi kayak gini ya Pak? Pak Tirno yang kepo mencoba bertanya pada penjaga warkop itu. Lagi-lagi jawaban singkat yang didapat. Pak Tirno kesal. Ini kenapa mulai dari cewek itu sampai penjaga warkop bertingkah aneh gitu, dan juga kenapa sama tingkahnya dengan si cewek itu. Pak Tirno serbut kopinya, tapi kenapa rasanya aneh? Entah kenapa rasanya itu ada sedikit-sedikit bau amis. Rasa kopinya pun juga aneh, tidak seperti kopi biasanya. Tidak peduli batinnya. Yang penting rasa ngantuknya hilang dan bisa nambah sedikit tenaga untuk pulang. Bapak gak ngerasa aneh apa kalau sepinya gak wajar gitu? Ya ngerasa mas, tapi saya belum dibayar, ya saya tungguin aja. Di saat Pak Tirno sedang ngasih menyeruput kopi dan menghisap sebatang rokok, dia dikagetkan dengan bola yang mengenai badannya. Ini bola dari mana ya? Saya bingung. Tiba-tiba malah nongol dua anak kecil yang mau ambil bolanya. Seandainya ada yang bermain bola, pasti terdengar. Tapi ini tiba-tiba aja ada. Main bola di mana anak kecil ini? Saya ambilin bolanya, terus saya kasih ke anak-anak tersebut. Tak sengaja tangan saya kena tangan anak-anak kecil itu. Dingin banget mas. Mungkin karena di Bogor dan di tengah hutan, jadi hawa dinginnya masih kental gitu. Itu pikiran Pak Tirno saat itu. Sampai kopi habis, cewek yang order itu pun belum keluar juga. Hanya ambil baju aja, tapi kenapa bisa lama banget? Pak Tirno yang udah gak sabar ingin pulang. Akhirnya berniat mau samperin rumah cewek itu. Pada saat membalikkan badannya ingin bayar kopi, Pak Tirno kaget karena pedagang itu yang melayani dia tadi udah berubah menjadi pocong. Saking seremnya wajah pocong itu membuat Pak Tirno pingsan seketika. Ya ampun mas, jangan sampai deh lihat itu setan. Serem banget mas, sumpah. Gua yang diceritain langsung merinding. Pantes saja pas saya mau bayar, tiba-tiba ada bau busuk. Ternyata pas nengok baunya berasal dari situ. Nah kan, bapak pingsan tuh. Terus sadar gimana pak? Saya sadar ada di pos ronda warga mas. Di sekeliling saya udah banyak warga yang ngumpul. Ternyata Pak Tirno pingsan di salah satu kuburan dekat perumahan warga dan ditemui oleh penjaga makam yang baru bersih-bersih. Terus mobil bapak ada di pinggir jalan besar, dan jarak antara saya pingsan dengan jalan besar itu sekitar 3 kilo mas. Aneh kan? Ini bukan aneh lagi, tapi bener-bener aneh. Kok bisa sejauh itu? Padahal Pak Tirno jalan dari mobil ke warkop itu dekat, gak sampai 200 meter. Pada saat Pak Tirno kembali ke mobilnya, kondisinya itu udah parah.
Diseret di bodi kanan dan kiri, ban penuh dengan lumpur juga. Setelah ditanya-tanya oleh warga, Pak Tirno pamit izin untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Pak Tirno membuka aplikasinya dan histori pemesanan cewek semalam. Ternyata nggak ada sama sekali, alias hilang begitu aja. Jadi semalam Pak Tirno mengantar siapa? Usut punya usut, ternyata Pak Tirno adalah driver online ke-6 yang mengalami hal itu dan berakhir di atas kuburan yang sama. Pak Tirno sempat mau memfoto kuburan tersebut, tapi dilarang oleh warga sekitar. Pak Tirno pun mengecek jok belakang bekas cewek tersebut duduk. Tahu ada apa? Nggak ada apa-apa. Sampai sekarang Pak Tirno udah nggak berani lagi ambil orderan di atas jam 9 malam. Sampai sekarang Pak Tirno udah nggak berani lagi ambil orderan di atas jam 9 malam. Sepertinya sudah kapok setelah kejadian itu. Sekian kisah dari driver online Pak Tirno. Memang gak serem, tapi keanehannya bikin merinding. Ingat, tetap sopan dan jaga diri baik-baik. Selamat malam.